Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Yaitu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap 21 lawan 1? Siap tangan kosong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterus bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Rizik Syihab mendatangi Kang Deddy Mulyadi, yang mana Habib Rizik menginginkan bagaimana Kang Deddy tidak membuat berhala-berhala, patung-patung ya. Saat ini Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat, yang mana Habib Rizik memasangkan kehendaknya untuk mengintervensi kebijakan gubernur. Lantas bagaimana tanggapan Kang Deddy terkait hal itu, karena beliau adalah hukum negara, tidak harus tunduk kepada ormas, apalagi sekelas FPI ya, yang mana organisasi atau ormas itu sudah dibubarkan dan sekarang beralih menjadi makna yang lain atau arti FPI yang lain, sehingga kedatangan Habib Rizik untuk bagaimana mengintervensi kebijakan gubernur sudah tidak relevan lagi, karena biar bagaimanapun Kang Deddy sudah milik Jawa Barat. Kedekatan Kang Deddy dengan masyarakat tentunya ini menjadi kultur budaya yang ada untuk bagaimana membangun Jawa Barat dengan segala aspek dan kekuatan yang ada, tergabung dalam satu kekuatan untuk bagaimana Jawa Barat menuju provinsi yang gemah ripah Lojinawi. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf yang dari Halaman Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap pamit dulu, ya kayak harus gimana apa segala macamnya dulu. Sebab dulu Wali Songo pada saat memakai wayang ditarik pelan-pelan supaya dari alam pewayangan ke alam dari kalau diputar sekaligus kan nggak bisa. Nah makanya Wali Songo dulu menciptakan tokoh ini ya, Semar itu sebetulnya dalam pewayangan yang asli nggak ada. Wali Songo yang buat. Wali Songo yang buat. Nah, orang-orang inilah yang mempengaruhi ahli-ahli pewayangan tadi untuk mengenal agama. Tapi anda pikir sangat banyak sekali benda-benda makhluk-makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini yang kita bisa tuangkan dalam bentuk seni tanpa melanggar syariat. Banyak. Cari nanti identitas baru. Nah, lalu patung belangkon, patung belangkon, patung beca, patung teknologi, patung planet Mars, bulan, bisa, indah. Kalau buat cinta, saya berimajinasi lagi. Berarti kalau saya tak bisa cuma satu, bahwa ada ekonomi budaya. Ya, itu tidak bisa dilakukan. Dan saya termasuk orang yang berikhtiar daripada orang mengidolakan Spider-Man. Saya itu aja serahkan. Itu tadi ikhtiar saya itu Dia seorang muslim yang Kang Deddy Mulyadi punya maksud itu baik. Dia menghargai tujuannya kan bagus.
bagus gimana supaya kita kenal seni budaya Apakah Pak Rizik itu seorang bagus. budayawan hidup? Nah tinggal bagaimana niat Dan apakah Kang Deddy mengganti Pak dilaksanakan dengan jalan yang dibuatnya dengan permintaan Pak Hasto? karena bercerita itu yang dulu dipatung di situ tempat judi, di situ tempat mabuk, di situ tempat rentenir, dan di situ ada saung yang tempat kumpul orang, di situ tempat pesan perempuan. Jadi susah berapa puluh tahun ada yang sanggup bubarin itu nggak jadi. Saya pasang itu nggak ada, hilang semuanya. Tapi bukan karena Bima rekamannya ya sebenarnya. Jadi alhamdulillah, jadi antum bisa membubarkan kemungkaran tadi itu udah bagus. Tapi tentunya kan kita nggak boleh bubarkan kemungkaran dengan menciptakan kemungkaran baru dan tidak menjadi kemungkaran. Jadi artinya apa yang sudah antum lakukan dengan yang baik, etikat baik, maksud baik, dan hasil yang baik itu secara objektif harus disyukuri, harus diterima kasihkan. Nah, ada pun yang tadi ternyata ini melanggar syariat, katakan nggak sengaja, ya kan, tanpa maksud, ini kita perbaiki. Iya. Nah, perbaiki. Dan umat anda yakin, kalau apa namanya masalah-masalah begini kemudian diperbaiki, umat akan makin cinta selaku muslim. Anda yakin? Habib Abdullah juga makin hormat. Selama ini juga hormat. Alhamdulillah. Bener takut ngomong ya. Jadi nggak boleh takut ngomong ke FPI. Kita dialog di ruangan saya. Alhamdulillah dialog. Pernah dia. Gitu. Enggak, tapi dialognya sekarang kalau besok bukan hanya dialog. Antum tulisin ayatnya, hadisnya, buktinya kan mesti begitu. Nah, jadi supaya Pak Bupati makin apa? Mantap. Oh, ada hadisnya, oh, ada ayat, oh, ada fatwa ulama, jadi makin mantap. Jadi harus kasih tugas. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Orang FPI jadi gubernur, ada gubernur semua. Kita pemilihan aja, sekarang pemilihan ya. Nggak mesti Anda. Nanti ada saatnya ya. Sekarang kan sudah relatif berpengaruh, tinggal cari orang yang figurnya pelan-pelan, insya Allah. Karena itu patung-patung dulu kan mercusuarnya Soekarno. Bung Karno ingin apa? Bicara mercusuar, ingin tunjukkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia tidak miskin, Indonesia berperadaban, Indonesia maju, bikin Monas, bikin patung, bikin macam-macam. Saya pikir saat itu mungkin teman zamannya revolusioner, tapi kemari mesti diperbaiki. Ya, jadi nggak boleh ada patung-patung baru. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi bisa buat masuk ke Mandul. Ada minta nanti Habib Abdullah dengan ulama-ulama lain dialog secara apa namanya intensif dengan Pak Bupati dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Dan berkah. Jangan nanti begitu dialog dengan Habib Abdullah, ente bikin patung Habib Abdullah. Bikin kacau udah. Sekarang lebih banyak yang bikin celengan besar-besar. Bagi peraturan perundang-undangan, pertanyaannya adalah ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Yaitu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap 21 lawan 1? Siap tangan kosong?